Oke, halo sob, ketemu lagi sama gue di Millionaire TV. Setelah beberapa saat kemarin kita membahas tentang uang dan investasi, serta, serta sifat-sifatnya, sekarang kita akan bahas langkah selanjutnya, yaitu sifat uang yang, udah pada tahu belum? Kalau duit ada sifat lagi selain suka sama hal-hal yang positif. Duit juga ternyata yang teman-teman mesti pegang adalah nilainya menurun. Santai ya, sambil santai ya. Nilai penurunan mata uang atau sering disebut devaluasi, man. Devaluasi itu gimana sih contohnya? Contohnya gini. Apa yang teman-teman simpan sekarang, uang 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, bahkan beberapa tahun ke depan itu nilainya tidak sebanding dengan nilai uang 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000 di tahun-tahun ke depan. Contoh paling gampang, dulu kita uang saku jajan misal bawa 5.000 tuh udah dapat beberapa jenis makanan. Tapi kalau sekarang uang 5.000 tuh cuma dapat apa gitu. Itu yang disebut devaluasi. Nah, di video kali ini saya akan mencoba menggambarkan, memberi bayangan sama teman-teman apa aja sih persiapan-persiapan teman-teman untuk menghadapi devaluasi. Nah, dari bayangan tadi teman-teman udah tahu belum devaluasi? Teman-teman udah punya bayangan belum? Jadi yang sekarang teman-teman pegang uang itu sifatnya masih belum aman. Dalam arti kalau teman-teman tetap pegang uang itu yang sudah tahu bahwa akan ada devaluasi, jadi teman-teman harus punya trik menghadapi devaluasi tersebut gitu teman-teman. Nah, caranya gimana? Caranya macam-macam teman-teman. Teman-teman bisa mensubstitusi atau mengganti uang yang saat ini kita pegang dengan berbagai bentuk lain untuk tetap bisa mempertahankan nilai uang tersebut atau bahkan malah meningkatkan nilai uang tersebut. Contoh, ada berbagai macam cara sih. Kalau yang umumnya dipegang sama orang-orang tua kita dulu, atau sama ibu-ibu kita dulu, atau sama istri kita, bahkan biasanya suka ditukar atau dibelikan barang-barang perhiasan. Itu salah satu contoh. Dibelikan perhiasan, atau dibelikan tanah, atau dibelikan rumah. Intinya bukan untuk dijadikan barang-barang komoditi konsumtif. Ya boleh sih sebagian, cuman kalau bisa sebagian lagi kita investasikan untuk mengantisipasi devaluasi atau penurunan nilai mata uang. Nah, lanjut, kalau teman-teman tadi udah mendengar beberapa, bisa dibelikan perhiasan, emas dan lain-lain. Bisa emas perhiasan, bisa emas batangan. Sekarang di Pegadaian juga ada tabungan dalam bentuk emas batangan. Teman-teman boleh coba. Lalu bisa dibelikan tanah seperti umumnya orang-orang, bisa diberikan rumah, bisa invest saham dan segala macam itu untuk partai besar. Nah, untuk partai kecil-kecil, teman-teman bisa memanfaatkan dari passion teman-teman, dari hobi teman-teman. Contoh sekarang yang lagi rame itu kan cupang. Dulu ada batu akik, ada burung, ada tanaman, macam-macam. Ya, maksudnya gini, atau ada benda-benda koleksi ya, atau disebut ya kolektor item mungkin ya. Ada macam-macam, ada Hot Wheels. Walaupun semuanya boleh dibilang entah faktanya settingan atau apa, tapi memang begitu modelnya. Yang mau saya garis bawahi di sini,
Intinya uang itu akan ada nilai yang berkurang. Itu teman-teman mesti pegang. Jadi teman-teman di sini kita diskusi, selain yang gede-gede tadi yang umum orang lakukan, apalagi nih Riz yang nilai kecil-kecil yang bisa membuat uang itu nilainya tetap bertahan atau malah bisa bertambah gitu. Nah, kalau saran saya pertama menghadapi devaluasi itu, kita pertama harus bahagia dulu. Seperti yang di konten kita sebelumnya, investasi yang nggak harus duit, tapi harus bahagia dulu. Nah ini ada contoh nih. Ini gambar anak saya nih, atau coret-coretan di sini. Jadi pada dasarnya saya pribadi menurunkan, ya biar bahagia dulu anak. Kalau udah bahagia insya Allah daya kreativitasnya muncul, dia bisa melakukan apapun yang nggak harus dalam waktu dekat, tapi ke depan insya Allah membawa manfaat dan keberkahan. Dan saya yakin betul rezeki akan datang asal kebahagiaan dulu yang kita jalani gitu. Nah, balik lagi ke devaluasi yang ece-ece ya. Cupang mungkin juga udah lumayan mahal kali sekarang ya. Padahal sebelum booming saya beberapa bulan yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, saya masih ada tuh 3, apa disebutnya sekarang, soliter kali ya, akuarium kecil. Sampai anaknya temen juga sering kemari gitu, oh minta umpan ikan dong, karena gue miara cupang ada 4 biji. Dan tahu nggak men, gue beli di Jawa. Gue beli waktu gue pulang kampung, gue beli di Purworejo. Gue seneng, emang seneng cupang, tapi waktu itu masih yang belum banyak warnanya kayak sekarang gitu. Yang sekarang kan lebih berwarna. Dan gue gak kepikiran kalau sekarang itu bakal gede gitu. Ya sekedar seneng-seneng aja ya. Kadang memang gitu dunia, tapi gak masalah. Nah sekarang kita ambil yang paling gampang, orang-orang tua kita dulu deh. Orang-orang tua kita dulu, kalau dilihat ya, mbah-mbah gue gitu mungkin ya. Kalau bokap gue udah termasuk generasi yang berpikir apa pendidikan gitu ya. Ya bagus juga sih. Memang ada beberapa perbedaan antara generasi mbah-mbah kita, generasi orang tua kita, generasi kita sama generasi anak kita besok gitu, menghadapinya gimana. Nah kita diskusi aja nih. Ini menurut pengalaman saya ya. Saya bukan sarjana ekonomi. Ini berdasarkan pengalaman hidup. Jadi kalau mau dikritisi monggo, sama teman-teman yang ahli silahkan. Nah, kalau orang-orang tua mbah-mbah saya dulu itu kerjanya yang saya tahu karena di Jawa ya bercocok tanam, bertani, ada sawah. Kerja juga ada, dengar-dengar sih termasuk salah satu pejuang gitu. Nah, kalau dari orang tua bokap ada yang kerja di instansi negara ada. Maksudnya cara mereka bertahan hidup gitu. Dan ini mesti kita tiru teman-teman. Selain mereka membeli tanah gitu ya, mereka juga kan dulu nggak kenal yang namanya ya hutang atau apa gitu. Kayaknya mereka belinya cash, nggak kayak kita yang kredit gitu ya. Tapi nanti saya kasih apa namanya bayangan lain tentang kredit dan riba atau segala macamnya gitu ya. Tapi itu menyerempet-nyerempet sama agama. Saya juga bukan ahlinya, tapi nanti kita bisa diskusikan tentang riba dan segala macam. Nah ini nanti menyerempet-nyerempet nih, kelebihan uang itu riba apa enggak gitu-gitu, nanti bisa dibahas macam-macam. Tapi ini menurut pengalaman saya aja. Yang paling gampang kalau teman-teman yang rumah, tanah dan lain-lain itu kegedean, gampangnya teman-teman, apa yang teman-teman senang deh lakuin. Contoh, mbah saya itu dulu kalau diajak nginep ke rumah anaknya, ke rumah bapak saya, itu nggak betah lama-lama. Sebabnya kenapa? Ada yang tahu? Sebabnya itu satu, dia nggak mau ninggalin piaraannya di rumah. Jadi mbah saya itu ternak beberapa ayam, ya kambing mungkin gitu-gitu ya, sapi, teman-teman mungkin
di daerah masih banyak yang miara hewan-hewan gitu. Tapi tahu nggak faktanya apa teman-teman? Dari situ ekonominya berputar dan nilainya bertambah. Dari miara ayam, beli kecil, makanannya pun apa? Ya mungkin boleh dibilang ya sisa makanan kita lah, kasih aja gitu. Lama-lama gede, telurnya bisa diambil buat makan kita, bisa dijual. Pada saat Idul Adha bisa dijual tuh. Jadi yang Idul Adha itu memang umumnya nilainya bertambah. Yang tadinya mungkin dia beli berapa, dan gue nggak salah, kalau nggak salah ayam kampung tuh bisa 150-200 ribu satu ekor. Padahal modal dulu mungkin gocap ya, kalau makannya nggak usah dihitung lah, kita nggak usah ngitung-ngitung empannya berapa gitu kan, namanya sisa makanan. Begitu juga yang agak ekstrim dulu masih di desa gitu, belum ada kamar mandi ya, kamar mandi dalam rumah gitu, dalam ruangan. Dulu masih empang. Saya masih ngerasain ngontrak tuh di daerah, sekarang jadi kota Tangsel. Sekarang jadi masuk wilayah kota Tangsel. Gue masih ngerasain kamar mandi tuh empang. Ada empang gitu buat buang air besar. Dan di empangnya itu dipelihara ikan, lele lah biasanya. Beli bibit dari entah dari mana, yang gue tahu sih mungkin dari daerah Parung gitu ya. Beli bibit ditaruh di situ, terus beberapa bulan tuh orang-orang kontrakan manen tuh. Tapi kadang emang namanya orang dulu mungkin ya buang sampah masih sembarangan, kadang tuh diisi beling. Gue ngenes, bokap gue tuh pernah kakinya kena beling gara-gara nguras empang. Ya empang tau umpannya apa ya, macam-macam, kadang dedaunan, kadang ya kotoran manusia yang buang aja di situ. Kalau teman-teman belum ngerasain, mungkin teman-teman masih muda banget ya, milenial banget. Nah itu teman-teman, jadi teman-teman bisa coba memelihara dari hati, jangan miss kayak gue tadi. Jangan hanya sekedar seneng tapi agak sedikit digeluti. Gue tadi miss kan tuh, cupang miss, hanya selang beberapa bulan ternyata booming. Terus burung booming, orang ikut booming, telat booming, game. Jadi cuan lewat. Coba kalau teman-teman seriusin, cupang mungkin kalau gue seriusin gue bisa kebagian sekarang, tapi ya udahlah. Itu. Nah, kalau teman-teman, gue nggak ini di ternak ikan gue nggak bakat, di ternak ayam nggak bisa, kambing, sapi apalagi. Teman-teman main tanaman coba. Teman-teman main tanaman hias. Apa yang teman-teman suka, mungkin tumbuh-tumbuhan, disimpan aja dulu. Coba orang-orang tua kita dulu juga gitu, nanam. Bukan mikirin buat gue mesti panen, gue yang ngerasain, enggak. Nanti yang manen mungkin anak cucunya. Dia nanam duren kan puluhan tahun, rambutan. Yang nanam anak cucunya, tetangganya. Nah, jadi selain investasi bahagia, investasi yang menilainya bertambah atau mempertahankan itu, tapi juga ada nilai investasi akhiratnya, teman. Gila. Jadi nyentil banget kan, nampar banget sama kita kalau kita bisa ngambil ilmu dari orang-orang tua dulu. Kita yang manin rambutan ini. Biasanya orang-orang kemana loh? Ke kebun manin rambutan engkong gua, manin jambu segala macem. Zaman gua dulu nggak tahu, kalau sekarang mungkin pada beli kali ya di mall atau di pasar. Alhamdulillah di kampung masih ada beberapa, bukan punya gue sih, bukan tanah gue, maksudnya saudara sama mbah-mbah saya di Jawa dulu kemarin ini. Ya kalau kita pulang, kasarnya gue ngeliatin lagi seneng. Alhamdulillah sampai dipetikin, nyobain gitu. Dan gue respect, gue tahu persis ini bukan tanaman yang seangkatan gue, tanaman mbah gue, dan ini termasuk investasi juga. Nah mungkin teman-teman bisa ngikutin cara itu. Tapi kan lahan gue terbatas gitu ya. Intinya kalau teman-teman palanya mentok, otaknya mentok, nggak ada dia kreativitas, nggak bahagia lah intinya. Mikir susah udah, ngapa-ngapain susah udah kagak ada obatnya. Udah nggak ada obatnya. Kalau ternak lu nggak bakat, nanam lu nggak bakat, buat mikir tanahnya aja kagak ada. Sekarang macam-macam bor, ada tabu lampot, tanaman buah dalam pot, ada hidroponik. Itu kan bentuk kreativitas dari keterbatasan apa yang mereka punya. Dan sekarang kalau kita nggak bisa mengeksplor
atau menggali apa sih yang kita bisa ambil gitu. Ini teman-teman tahu nggak nih? Nih, anak saya ngelukis itu, ngegambar itu pakai pensil warna. Ini beli men di pasar malam. Coba teman-teman pernah tahu nggak pasar malam apa? Kalau kita ada pasar kaget tuh, ada yang hari Senin, ada yang hari Rebo, ada yang hari Sabtu. Itu ada yang jual kayak gini, kertas udah digambar gitu, print-printan, fotokopian, 1.000, 2.000. Salah satu bentuk ide bisnis tuh. Asal kita bahagia, kreativitas pasti terbuka, nggak buang tuh rasa malu atau gengsi. Insya Allah cuan datang mulu. Cuman kalau lu nggak bahagia ngejalaninnya, kreativitas lu nggak bakalan keluar. Suntuk, murung, butek, udah game hidup lu. Cuan nggak bakalan datang. Nah gue yang ompong gini aja masih bahagia, ngapain sih? Tinggal kita ngasih santai-santai aja. Nah balik ke devaluasi tadi yang udah gue contohin macam-macam dari zaman mbah-mbah kita dulu. Kadang orang ada beberapa kejadian-kejadian juga. Paling gampangnya kan gini, devaluasi itu. Dulu gue minjem temen misalnya 10.000 di tahun 2000 gitu ya. Terus gue baliknya di 2020 10.000 juga. Itu gimana teman-teman jawabannya? Ada yang bisa bantu nggak? Saya pinjam uang di tahun 2000 10.000 rupiah. Saya balikin di tahun 2020 10.000 rupiah juga. Gimana teman-teman kira-kira nilainya terhadap saya nih? Pantes nggak? Pasti pada ya secara pantas mah pantas aja ya. Namanya ngutang 10 balik 10 kan katanya secara agama gitu kan. Kagak boleh lebih. Lebihnya disebut riba. Katanya. Kalau gue sendiri mikirnya gini. Kalau kita ke dunia perbankan ya. Makanya di dunia perbankan atau uang ada devaluasinya juga gitu men. Tahun 2000 duit 10.000 mungkin bisa beli macam-macam. Tapi kalau sekarang buat beli rokok sebungkus aja kurang, kagak dapet. Terus gue balikin 10.000 gitu. Ya secara nominal sih bener, cuman buat jadi kalau diambil dia terus ya nggak sebanding nilainya man. Tulisannya sama 10.000, nilainya yang kita masalahkan di sini, nilainya bukan angkanya. Angkanya mah tetap nggak masalah. Nah itu juga yang terjadi di dunia perbankan, di dunia perkreditan mungkin ya, sepengalaman gue, sepemahaman gue mengenai hal itu. Nanti orang-orang yang lebih kompeten lah mungkin yang bisa berkomentar. Lu cari lagi vlog lain yang berilmu masalah itu. Jadi lu jangan marah kalau gila tuh bang, gue pinjem, atau gila tuh teman gue minjem 10.000 gue mesti balikin lebih ya. Lu minjem tahun berapa? Kalau di tahun yang sama ya, atau di cerita atau kondisi yang sama ya bisa jadi. Tapi kalau udah lama ya nilainya merosot man, lu mesti paham itu. Selanjutnya, wah gimana kalau emas aja Riz? Maksudnya katanya mau pakai cara zaman Nabi gitu ya. Ya gue sih fine-fine aja, boleh-boleh aja, monggo, gue juga muslim. Tapi interpretasi terhadap itu kan bisa macam-macam. Ini pemahaman saya nih. Kalau teman-teman semua duit tuker dengan emas ya, terus teman-teman belanja gitu pakai emas, pertama oke boleh, mungkin masih ada yang mau berharap nilainya tetap sama ya. Tapi nanti uang dari teman-teman itu untuk membelikan emas masuknya ke bank-bank juga. Mereka nggak berani nyimpan uang secara besar itu di rumahnya, nggak berani mereka teman-teman. Jadi sama aja, yang paling penting kita cobalah kita berpikir maju ke depan. Bukan berarti nggak bagus cara-cara itu, bukan, tapi butuh modifikasi dikit-dikit. Jangan ditelan plek-plek bulat-bulat, masih ada bungkusnya itu kita mesti kulitin lagi. Oh ini begini, ini begini, ini begini gitu.
Jadi cukup sekian saran gue sih gitu dulu, bahwa uang itu akan terdevaluasi atau akan terkoreksi nilainya, tidak akan sama, makin ke depan makin menurun. Dan sekarang juga udah terlihat kan tanda-tandanya, udah sering banyak kita lihat 10.000 jadi 10K, itu udah mulai dicopot-copotin juga. Intinya dari semua ini teman-teman harus siap-siap bahwa uang akan nilainya menurun atau terjadi devaluasi. Teman-teman harus bisa ambil sikap maksud saya, dengan mempersiapkan devaluasi tersebut. Caranya udah macam-macam tadi gue jabarin. Teman-teman harus bisa investasi caranya untuk menghindari devaluasi. Nah, investasinya pertama, kebahagiaan akan menimbulkan daya kreativitas dan macam-macam. Contoh-contohnya yang udah gede-gede, udah umum di berbagai macam obrolan udah sering kasih tahu investasinya apa aja. Kita yang receh-receh aja dulu. Ya lu bikin hal-hal kecil, bikin apa namanya, kayak ini, kopian gitu, bisa jadi duit. Ya kan, yang tadinya duit 10.000 cuma bisa beli apa sih? Ya lu ngeprint misalkan 2.000, 3.000, lu fotokopi 10.000 bisa jadi banyak banget, berapa lembar? 100 lembar lah misalnya. Jadi modal 100.000, itu lu fotokopi 100.000 bisa jadi 1.000 lembar, men. Fotokopian kalau nggak salah 100 perak dah. Ini lu jual 1.000 kali 1.000 lembar udah 1 juta. Modalnya cuma 100.000, ya enggak? Terus lu beliin hewan ternak, lu simpen, lu gedein. Oh ya, ada satu lagi terakhir. Temen gue juga zaman gue dulu pernah ngerasain ngampus ya, walaupun gue nggak sampai lulus. Gue harus cabut di tengah jalan karena satu dan lain hal. Bukan karena gue narkoba atau apa, enggak. Ya pasti masih ada, bukan juga bokap gue nggak mampu gitu. Tapi memang gue dari diri pribadi, oh kayak gini kuliah, tapi gue ngambil nilai-nilainya aja gitu ya. Ada teman gue tuh, dia kegiatannya cuman 2 jam 3 jam satu hari. Jadi dia tinggal di lingkungan yang banyak peternak ikan. Dia kerjanya itu dari jam 4 pagi udah ngangkat ikan, terus dia berangkat ke pasar, ngedrop ke tukang ikan, udah jam 7 ngambil duit. Kalau untung dari 1 kilo gope apa 1.000 aja di satu pasar itu di daerah Tangsel itu ya, tukang ikan kan banyak banget, bisa mungkin 10 kintal apa 100 kintal mungkin dari dia itu bisa jual. Ya 1 kilo udah 1.000, 1 kintal 100.000, kan satu pedagang bisa jadi ngambil ikan mas, gue ngambil 20 udah 20.000, dia bisa megang berapa pedagang sih. Dia waktu zaman itu aja 2008 kalau nggak salah, 12 tahun yang lalu itu, satu hari dia nggak putus 200.000, berarti 200 kilo lah dia bisa lepas ke pedagang ikan di pasar. Dia padahal kagak punya kolam, gak punya lapak di pasar, dia cuma punya motor Shogun SP, inget banget gue, warna merah putih kalau nggak salah. Udah habis itu jam 7 balik, tidur, makan, santai, sekolah lagi, kuliah lagi, karena gue kuliah malam, kuliah kelas karyawan. Malam besok subuh bangun gitu aja terus. Jadi sehari cuma 3 jam 200.000, sebulan punya 6 juta, sampai akhirnya 2000 berapa gitu dia punya losbak. 2010 kalau nggak salah, jalan 2 tahun dia punya losbak, mobil dia pribadi dan dibawa ke kampus. Itu nice banget buat gue, suatu pelajaran yang berharga. Ya manfaatin keadaan lingkungan lu cari koneksi dan segala macam. Oke, sementara itu dulu teman-teman jaga, uang akan devaluasi, masih belum aman. Pinter-pinter kita cari tempat, cari aman untuk menginvestasikan uang tersebut dengan cara mbah-mbah kita dulu. Nanti gue kupas lebih dalam pembelian perhiasan emas tuh apa plus minusnya, emas batangan apa plus minusnya, ayam, kambing dan segala macam. Ini garis besar aja. Oke, kalau suka video ini jangan lupa like, subscribe dan komen, serta share, berbagi obrolan ini biar kita bisa diskusi. Oke, dadah.